Minggu, selamat datang di Sekolah Minggu Online. Ketemu lagi dengan Bang Binsar dan Kak Bella. Hari ini Bang, ya? kita Sekolah Minggu Online lagi. Oh iya. Nah, ya, sebelum kita mulai Sekolah Minggu Online, biasanya kita ngapain ya Bang? sebelum kita mulai, kita itu harus berdoa dulu. Oh, berdoa dulu ya Iya. Bang. Sebelum berdoa kita mau nyanyi. Oh, ada nyanyian Bang. Kak Bella suka lupa gitu kalau Iya. karena udah lama gitu Kita nggak Sekolah kira-kira Minggu mau Online. nyanyi apa ini, Kak? Sebuah lagu. Hmm. Judulnya Saat Kami Berkumpul. Adik-adik, Ya. kita akan mulai sekolah minggu kita hari ini. Semua ambil sikap berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita angkat pujian Saat Kami Berkumpul. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan hingga hari Minggu ini Tuhan. Kami adik-adik sekolah minggu, orang tua kami dan kakak abang guru sekolah minggu akan memulai ibadah online sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami Tuhan supaya kami bisa mengikuti ibadah hari Minggu ini. Berikan kami kesehatan, beri kami berkat Tuhan yang melimpah di atas hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami yang kami perbuat maupun sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Iya Kak Bella. Iya Bang Binsar. Gimana Kak Bella? Kita ini mau buat gerakan yang keren-keren loh. Kalau ada gerakan berarti ada lagu dong Bang Bin. Ada, tapi semuanya harus kita suruh dulu bangkit. Oke, kita Berdiri, hitung ya, Kak? sampai 10 ya Bang. Oh lama kali. Dengan ketiga. Tiga aja ya. Dengan ketiga semuanya bangkit berdiri. 1, 2, 3. Kayaknya belum semua Bang Bin. Kita Belum. ulang sekali lagi. Sekali lagi ya Kak ya. Iya, mungkin ada yang Harus masih sama-sama Kak. Harus sama-sama Iya. langsung berdiri. Tiga Tiga langsung berdiri. berdiri. Oke, ya. Atau kita juga duduk Bang. Jangan, Nggak jangan. usah. Kita berdiri aja, oke? Kita ulang ya Bang. 1, 2, 3. Oke, semuanya udah bangkit berdiri. Jadi, Kita sekarang mau kita lagu mau- apa Bang? Kita mau nyanyi lagu Selamat Selamat pagi, Bapak. Bapak. Selamat pagi Bapak, puja hari Allah memelihara.
Bilar? Iya, Kak Bella. Masih semangat, Bang? Masih dong, Oke, Kak. karena ini kan masih pagi hari, Bang. Benar. Iya, kita mau nyanyi satu lagu lagi, Bang. Oke, lagu apa itu, Kak? Judulnya Semesta Bernyanyi. Wah, pada semangat ini kayaknya, Kak. Iya. Sekarang kita mau ayat hafalan dengan nyanyi Pure Pure Pure. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama Kak Dewi Nadia. Nah, untuk hari ini Kak Dewi yang akan bawakan ayat hafalan untuk kita. Jadi semua persiapkan Alkitabnya. Oke, semua persiapkan Alkitabnya. Nah, untuk ayat hafalan kita hari ini, Kak Dewi mau ajak adik-adik untuk tebak isi ayat hafalan. Loh, caranya gimana, Kak? Nah, caranya nanti di layar akan ada alamat dan isi ayat hafalannya. Tapi akan ada kata-kata yang hilang digantikan dengan gambar. Nah, kita harus menebak apa sih kata yang hilang itu yang digantikan dengan
gambar tersebut. Oke, bisa semua? Oh, peraturannya adik-adik nggak boleh dulu buka Alkitabnya. Nanti setelah kita tebak semua gambarnya, baru kita sama-sama buka Alkitab untuk ngecek bener nggak ya jawabannya. Oke, semua siap? Ini dia ayat hafalan kita. Nah, di sini ada berapa gambar tuh? Ada 7 gambar. Kita harus tebak ke-7 gambar tersebut. Bisa? Sama-sama kita tebak ya. Yohanes 15 ayat 2. Nah, itu gambar pertama warna coklat. Terus gambar itu bagian dari pohon dan tempat melekatnya buah. Kira-kira apa ya namanya? Benar, ranting. Nah, setiap ranting padaku yang tidak ini gambar apa? Ada gambar nanas, gambar apel, gambar anggur. Kira-kira ini apa ya? Ini sayur, ikan, iya, buah, berbuah. Terus itu gambar ketiga, ada gambar mama lagi pegang pisau. Terus lagi pegang daging. Kira-kira dagingnya mau diapain ya? Mau disayang-sayang? Mau dicium? Iya, mau dipotongnya. Terus lanjut. Dan setiap, ini gambarnya sama dengan gambar yang pertama. Dan setiap ranting yang berbuah itu orang lagi pegang sapu. Kira-kira lantai disapu jadi kotor atau jadi bersih? Bersih. Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Oke, semuanya hebat. Semuanya sudah bisa tebak kata dari gambar tersebut. Sekarang Kak Dewi minta semua buka Alkitabnya dari Yohanes 15 ayat 2. Sekarang cek jawabannya, benar nggak ya? Oke, semua buka dari Yohanes 15 ayat 2. Semua sudah buka? Oke, sekarang kita baca sambil kita perhatikan benar nggak kata-kata yang kita jawab itu dengan isi di Alkitab kita. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Oke, semua hebat. Jawabannya semuanya benar. Jadi kita baca sekali lagi ya sama-sama. Oke, dari alamat isi kembali ke alamat. Oke, 1, 2, 3 ya. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2. Oke, hebat semua. Siapa tadi ada yang salah? Gak ada? Oke, mantap. Berarti semua adik-adik adalah anak Tuhan yang jago-jago. Oke adik-adik, demikian ayat hafal untuk kita hari ini. Tetap semangat untuk mengikuti ibadah, tetap jaga kesehatan. Oke, shalom. Shalom anak-anak sekolah minggu sekalian. Kita mulai ibadah kita minggu ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 1.
Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 207 ayat 1. Kita dengarkan hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu titah kelima. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1. Kita tiba kepada penghapusan dosa, pengakuan dosa-dosa kita. Kami minta kepada semua anak-anak sekolah minggu untuk merenungkan apa yang telah Anda lakukan, anak-anak kami lakukan selama 1 minggu ini. Memohon ampun kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita berdoa sejenak di dalam hati masing-masing. Amin. Kita sama-sama
mengucap doa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku WD nomor 214 ayat 1. Kita untuk mengucapkan ayat hafalan, ayat bulanan, nanti anak-anak kami akan menyampaikannya melalui ayat bulanan yang sudah diberikan oleh guru sekolah minggu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku WD nomor 792 ayat 1 dan 2. Bapa
menutup ibadah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Bang Binsar, Iya Kak Bella. kita sudah nyanyi, Ya. kita sudah ibadah, kita Ya. sudah nyanyi buku Ende juga. Benar. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Semua adik-adik di rumah persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk saat ini Bapa, Engkau masih menyurapi kami, Engkau masih memberikan berkat kepada kami.
Bapa yang baik, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan kakak abang sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan di sekitar kami, bahkan seluruh dalam kehidupan kami melakukan firman Tuhan dengan baik, seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang berfirman, kami mendengar dan kami melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpuji termulia namamu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semuanya? Ya, pastinya semuanya sehat, pastinya semua luar biasa. Minggu ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Bang Pai mau bertanya dulu sama adik-adik. Di sini siapa yang suka makan buah? Coba angkat tangan. Wih, oke. Semua suka makan buah ya. Kira-kira buah kesukaan kalian apa? Coba sebutkan. Mana tahu Bang Pai bisa dengar. Ya, ada yang suka buah jeruk, ada yang suka buah apel, ada yang suka buah stroberi, ada yang suka buah semangka, ada juga yang suka buah pisang. Oke. Kalau Bang Pai sih suka buah anggur ya. Nah, buah itu memang baik untuk kita makan adik-adik. Kenapa? Karena selain sehat, buah itu juga bergizi yang bisa membuat kita jadi sehat. Wah, nah firman Tuhan kita hari ini juga berhubungan dengan buah. Kira-kira buah apa ya? Oke, biar nggak penasaran, kita buka aja Alkitabnya. Semua sudah pegang Alkitabnya? Oke, sudah pegang? Ya, buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru. Dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, adik-adik yang belum bisa baca atau belum bisa buka Alkitabnya, boleh minta bantuan dari orang tuanya untuk dibukakan Alkitabnya ya. Oke, yuk. Sudah dibuka Alkitabnya? Dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke. Sudah dapat? Sudah dapat adik-adik? Nanti kalau sudah dapat, hitungan ketiga kita sama-sama bacanya ya. Nanti Bang Pai hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga kita sama-sama membacanya. Gimana? Sudah dapat? Sudah dapat? Oke. Ya, oke lah. Sudah dapat ya? Sama-sama kita baca ya dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Siap. Hitungan ketiga. 1 2 3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang buah roh adik-adik. Tadi ada yang masih ingat gak? Kira-kira ada berapa buah roh tadi? Coba kita ulang lagi ya. Coba kita ulang. Tadi yang pertama ada buah roh, yaitu kasih ya. Yang kedua, sukacita ya. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang terakhir, 9, penguasaan diri. Nah, Tuhan Allah mau adik-adik dapat berbuah, buah roh khususnya. Dengan cara apa? Dengan cara tumbuh imannya bersama dengan Allah. Percaya bahwasanya Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kalau kita sudah dikasihi oleh Tuhan, maka kita juga harus mengasihi Allah. Ketika kita sudah mengasihi Allah, akan datang roh, buah-buah roh tadi. Roh Kudus akan memimpin kita, membimbing kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah yang menghasilkan buah-buah roh. Allah suka mau adik-adik semua supaya dapat berbuah
di dalam Yesus Kristus, tumbuh imannya sehingga bisa menjadi kemuliaan bagi Allah. Allah mau adik-adik bisa bertumbuh dan berbuah. Sama sih seperti tadi pohon. Bukan pohon ya, buah. Tadi ada buah. Apel, buah jeruk, buah lagi semangka, stroberi. Biasanya kalau buah itu apa yang menghasilkan buah? Ada pohonnya. Jadi kalau buah apel ya pohonnya pohon apel. Kalau misalnya buah durian, pohonnya ya pohon durian. Nah, kalau buah-buah roh itu adalah yang dihasilkan dari iman kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa beriman ataupun bertumbuh iman kita di dalam Tuhan? Paling tidak kita bisa atau sering mendengarkan firman Tuhan, mau rajin berdoa. Juga biasanya ya, kalau misalnya kita mempunyai sifat yang menghasilkan buah roh, biasanya juga kita mendengarkan apa kata orang tua. Nah, tapi dari 9 buah roh itu ada satu yang harus kita ingat lagi adik-adik. Buah roh tentang kesabaran. Nih, Bang Pai karena pernah atau sering melihat sih adik-adik sekolah minggu yang nggak sabaran. Kadang-kadang kalau mau keluar buru-buru, padahal kan kalau misalnya mau sabar sedikit dipakai dulu maskernya biar aman. Apalagi sekarang ya, zamannya banyak virus corona. Wah, nanti kalau kita tertular kita bisa sakit. Kalau sakit bisa mati. Nanti banyak yang sedih. Tapi kalau misalnya kita punya buah roh tentang kesabaran, adik-adik bisa sabar, bisa mau pakai maskernya meskipun agak sedikit susah napas ya gara-gara ditutupin masker, tapi kan kita bisa lebih selamat, lebih safety, istilahnya lebih aman. Nah itu dia. Jadi sehingga adik-adik bisa menjadi contoh juga sama yang lain. Biar apa? Biar nanti kita semua bisa selamat. Nanti kalau virusnya sudah berlalu, sudah ada obatnya, wah kita bisa bebas lagi deh. Kalau mau main ya bermain seperti biasa. Nah, adik-adik supaya kita bisa menghasilkan buah tadi ya Bang Pai bilang supaya kita bisa bertumbuh di dalam Allah, hidup dalam firman Tuhan. Biar nanti ada Roh Kudus yang bisa membimbing kita, menjadikan kita seperti anak-anak Allah yang dikasihi Allah. Nanti kalau kita sudah besar, kita bisa menjadi contoh juga sama teman-teman yang lain. Nah, Bang Pai mau kasih satu ayat tambahan. Coba buka dulu dari kitab Yohanes 15 ayat 5. Bang Pai mau adik-adik buka Alkitabnya lagi dari Yohanes 15 ayat 5. Ya, coba buka. Nanti Bang Pai bacain deh. Yohanes 15 ayat 5. Bang Pai baca dulu ya. Apa katanya? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wah, kata Tuhan, kalau kita mau berbuah banyak, bisa disukai banyak orang, Allah juga sangat menyukai orang-orang seperti itu. Kita harus tinggal di dalam Allah. Allah itu seperti pokok anggur dan kita ranting-rantingnya yang bisa menghasilkan buah kalau kita di dalam Allah. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya. Kita semua bisa menjadi anak-anak Allah dengan menghasilkan buah-buah roh yang baik. Yang Allah juga suka cita kalau misalnya kita bisa menuruti ataupun melaksanakan perintah Allah dan tidak berbuat jahat atau melanggar perintah Tuhan. Sekian firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan, jaga kesabaran juga. Jangan main-main sembarangan. Dengarkan apa kata orang tuanya ya. Oke. Alkitabnya sudah boleh ditutup. Kita mau berdoa. Siap? Tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, untuk bimbingan-Mu kepada
kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hati kami, sehingga kami dapat berbuah seperti buah roh tadi Tuhan, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu, menyenangkan orang lain, dan dapat bermanfaat bagi sesama kami. Tuhan, di masa pandemik virus corona ini Tuhan, kami tahu kami harus menjaga kesabaran kami, harus hati-hati, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan juga memakai masker. Tuhan, biarlah segala yang kami perbuat ini dapat menjaga kami dari virus corona itu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan selalu lindungi kami, menyertai kami, juga memberikan berkat-berkat yang melimpah kepada kami. Kami mau berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kami bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah nama-Mu esok, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Dah.